pergi. Jangan cuma berdiri di situ kayak patung. Kamu itu bikin sial rumah tangga aku, tahu nggak? Gara-gara kamu, rezeki Aji seret. Istighfar Vina, ibu salah apa? Sampai kamu tega begini sama ibu di depan orang-orang. Ibu ini orang tua suami kamu, nak. Astagfirullah, Vina. Sabar dulu. Ini kan mertua kamu sendiri. Kenapa diperlakukan kasar begini di depan umum? Malu dilihat orang, Pin. Gak usah ikut campur ya, Bu RT. Ibu nggak tahu rasanya rumah tangga digerogoti sama benalu tua ini. Dia cuma numpang makan, numpang tidur, tapi nggak tahu diri. Urus aja urusan ibu sendiri. Ya Allah, sendal ibu putus, Aji. Tolong ibu sebentar aja, nak. Nih, ambil 50.000 buat ongkos kamu pergi jauh-jauh dari sini. Jangan pernah balik lagi. Lihat nih, matamu masih sehat kan, Bu? Lihat angka di sini. Ini tagihan listrik atau cicilan emas? Kamu pikir suamiku itu mesin pencetak uang? Kamu di sini itu numpang, bukan lagi liburan di hotel bintang 5. Astagfirullah, Vina, ibu cuma pakai lampu kecil di kamar kalau malam. Maafkan ibu, kalau memang nominalnya jadi sebesar ini, mungkin ibu yang kurang hati-hati. Cuy, halah, gak usah so suci. Kamu itu beban. Dari pagi sampai malam cuma tahu cara ngabisin nasi dan nambah biaya. Gara-gara ada kamu nih di sini, aku gak bisa beli baju baru, gak bisa perawatan. Aji, kamu lihat ibu kamu. Kenapa diem aja kayak patung? Usir dia sekarang atau aku yang pergi dari rumah ini. Vina, udahlah, jangan teriak-teriak begitu. Malu didengar tetangga. Ibu kan udah minta maaf. Malu? Aku lebih malu punya mertua miskin yang cuma jadi benalu. Ambil ini semua. Masukkan baju bututmu itu ke koper sekarang juga. Aku nggak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Aji, tolong ibu, nak. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Kemana ibu harus pergi kalau kamu usir, nak? Ibu janji, ibu nggak akan nyalain lampu lagi. Ibu bakal makan lebih sedikit, asal kamu jangan usir ibu, Aji. Maafin Aji, Bu. Aji nggak bisa apa-apa kalau Vina udah marah begini. Mungkin memang lebih baik ibu cari suasana baru di luar sana. Halah, nggak usah banyak drama. Cepetan kemasi semuanya. Kalau dalam 10 menit kamu masih ada di ruang tamu ini, aku bakal seret kamu sampai ke jalan raya. Pergi. Jangan cuma berdiri di situ kayak patung. Kamu itu bikin sial rumah tangga aku, tahu nggak? Gara-gara kamu, rezeki Aji seret. Istighfar, Vina. Ibu salah apa? Sampai kamu tega begini sama ibu di depan orang-orang. Ibu ini orang tua suami kamu, nak. Astagfirullah, Vina. Sabar dulu. Ini kan mertua kamu sendiri. Kenapa diperlakukan kasar begini di depan umum? Malu dilihat orang, Pin. Gak usah ikut campur ya, Bu RT. Ibu nggak tahu rasanya rumah tangga digerogoti sama benalu tua ini. Dia cuma numpang makan, numpang tidur, tapi nggak tahu diri. Urus aja urusan ibu sendiri. Ya Allah, sendal ibu putus, Aji. Tolong ibu sebentar aja, nak. Nih, ambil 50.000 buat ongkos kamu pergi jauh-jauh dari sini. Jangan pernah balik lagi. Jangan cari Aji lagi. Kalau aku lihat muka kamu di sekitar sini, aku nggak akan segan-segan panggil satpam. Makasih, Vina. Ibu pergi. Semoga kamu dan Aji selalu bahagia ya, walau tanpa ibu.
Nak, tolong kasih ibu tiket kapal paling murah. Kemana aja, asal bisa keluar dari kota ini. Uang ibu cuma segini, cukup nggak ya? Hah, waduh Bu, tiket paling murah ke kota seberang itu 45.000. Sisa 5.000 mana cukup buat makan. Ibu kelihatan lemes banget, mending makan dulu sana. Nggak apa-apa nak, kasih ibu tiketnya aja. Ibu lebih takut kalau masih di sini. Nanti menantu ibu makin marah. 5.000 sisanya biar ibu simpen buat jaga-jaga kalau nanti ibu haus di atas kapal. Astagfirullah Bu, jangan begitu. Ini ambil nasi bungkus sama minum dari saya. Gratis, nggak usah bayar. Saya nggak tega lihat ibu kesusahan begini. Ya Allah, Pak Haji, terima kasih banyak. Ibu memang belum makan dari pagi karena takut pakai uang ini. Ibu nggak tahu harus balas pakai apa. Cuma Allah yang tahu betapa berartinya nasi ini buat ibu. Simpan aja terima kasihnya Bu. Pakai tenaga ibu buat berjuang di sana. Di kota seberang itu keras, tapi kalau ibu jujur dan sabar pasti ada jalan. Ibu mau merantau sendirian dengan koper itu. Iya Pak, ibu harus kuat. Ibu nggak mau jadi beban lagi buat anak ibu. Doakan ibu ya, supaya selamat sampai tujuan dan bisa nyari kerja apa aja di sana. Ini tiketnya Bu, kapal feri berangkat 10 menit lagi di dermaga 3. Cepet naik, jangan sampai ketinggalan ya. Waduh, bisa lama. Rajin bener jam segini dagangnya udah tinggal dikit. Rahasianya apa sih? Padahal penjual gorengan di depan sana masih numpuk. Alhamdulillah nak, gak ada rahasia apa-apa. Yang penting minyaknya selalu baru dan gak pelit bumbu. Rezeki udah ada yang ngatur. Ibu cuma jalanin aja dengan ikhlas. Heh, Jambret, tolong tas aku. Berhenti kamu, jangan ambil yang bukan hak kamu. Kasihan orang cari uang susah-susah, malah kamu yang ambil. Ya ampun, makasih banyak ya Bu. Ibu berani banget. Kalau nggak ada ibu, dokumen kantor aku pasti hilang semua. Ibu nggak apa-apa kan? Gorengannya jadi berantakan gitu. Gak apa-apa nak, cuman gorengan, bisa dibuat lagi nanti. Yang penting kamu selamat. Bu, gorengan ini dibuang aja ya. Biar aku yang ganti semua gorengan ibu yang jatuh tadi. Jarang banget ada orang yang jujur dan berani kayak ibu sekarang ini. Nama ibu siapa? Nama ibu Salamah. Ibu cuma pendatang baru di sini nak. Ibu nggak butuh ganti rugi. Ibu cuma seneng bisa bantu. Udah tugas kita sesama manusia kan? Bu Salamah, aku suka cara ibu bicara. Jujur, aku lagi cari orang yang bisa dipercaya buat urus sesuatu. Besok ibu ada waktu, datang ya ke kantorku. Nih alamatnya. Diminum dulu tehnya Bu. Bu Salamah, gak usah tegang begitu. Aku bukan mau nginterogasi ibu. Aku cuma mau menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup ibu. Makasih banyak Nasarah. Ibu cuma merasa nggak pantas aja duduk di sini. Baju ibu jelek, bau matahari. Ibu takut ngotorin kursi sebagus ini. Penampilan itu nomor sekian Bu. Yang aku cari itu kejujuran. Begini, aku punya mes untuk karyawan proyek, tapi keadaannya berantakan karena nggak ada yang urus. Aku mau ibu yang pegang catering dan kebersihan di sana. Ibu mau? Nanti kita bagi hasil dari uang makan karyawan. Bagaimana? Ya Allah, Nasarah serius? Kamu kasih ibu kepercayaan sebesar ini?
Ibu mau nak. Ibu janji bakal kerja keras sekuat tenaga supaya nggak ngecewain kamu nak. Doni, aku tuh nggak mau uang tabunganku yang aku kumpulin 1 tahun ini hilang gitu aja gara-gara kerjaan gak rapi. Kamu tahu nggak? Selama kerja bareng Nak Sarah, aku tuh selalu nabung. Tiap dapat bonus dari ngelola mes, langsung aku tabung. Makan aja aku irit-irit biar ini kontrakan bisa berdiri. Iya sih Bu, denger-denger Ibu emang kerja keras banget ya bareng Bu Sarah. Keras banget Don. Pagi aku masak buat ratusan karyawan. Siangnya aku masih keliling cek kebersihan mes. Capeknya nggak main-main, sampai kakiku aja bengkak-bengkak. Tapi ya itu, aku tahan-tahanin. Aku tabung tiap perak yang aku punya. Makanya material besi yang aku beli kemarin gak dikurang-kurangin ya. Awas kalau kamu main curang. Hehe, nggak berani lah aku Bu. Materialnya udah aku cek, kualitasnya top, semua sesuai yang Ibu mau. Jujur ya Bu, aku salut sama Ibu. Biasanya bos-bos mah cuma tahu beres aja, tapi Ibu malah pengen tahu detailnya. Ya iyalah, aku nggak mau orang yang tinggal di sini nanti ngerasain susah kayak aku dulu. Aku pengen mereka nyaman. Ini tuh bangunan hasil keringat sama air mataku sendiri, Doni. Hehehe, siap Bu Juragan. Pokoknya kontrakan 5 pintu ini bakal jadi yang paling paten di sini. Aku jaga bener-bener anak buahku biar nggak ada yang lelet. Keluar kamu Haji, jangan jadi pengecut di dalam. Bayar cicilanmu yang nunggak udah 4 bulan. Kalau hari ini gak ada uang, rumah ini kami segel. Aji, bangun. Itu lintah darat datang lagi. Kenapa kamu diem kayak orang dongo sih? Jual apa kek biar mereka pergi? Aku nggak mau ya tidur di jalanan gara-gara kamu gak becus nyari uang. Kamu pikir aku gak berusaha, Vin? Aku udah kena PHK, semua tabunganku udah ludes buat bayar gaya hidupmu yang selangit itu. Sekarang apalagi yang mau dijual? Kita gak punya apa-apa. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku? Kamu itu laki-laki, harusnya tanggung jawab. Kalau aja dulu ibu kamu gak bikin sial rumah ini dengan kehadirannya, mungkin rezeki kita gak bakal hancur begini. Cukup Vina, jangan bawa-bawa ibu lagi. Justru sejak ibu pergi rumah ini kayak kena kutukan. Dulu ibu yang ngatur ruang kita, ibu yang masak, ibu yang bikin rumah adem. Sekarang lihat dirimu, cuma bisa ngeluh tapi nggak bisa apa-apa. Aku nyesel Vin, aku nyesel udah nurutin kamu buat usir ibu. Hahaha, penyesalanmu gak bakal jadi duit. Cepet keluar sono, hadapin orang itu. Kalau sampai motor rusak itu diambil juga, kita mau makan pakai apa besok? Udah telat Vin, surat citanya udah datang. Kita bakal diusir dari sini besok pagi. Siapin tas kamu, kita harus pergi dari kota ini sebelum mereka bawa polisi buat usir paksa kita. Nah Sarah, ibu rasanya kayak masih mimpi. Dulu ibu tidur di emperan toko karena nggak punya uang sepeser pun. Sekarang ibu punya bangunan ini. Apa ibu pantas dapat semua ini? Jangan bilang begitu lagi Bu. Ini hasil keringat ibu sendiri. Kejujuran ibu itu mahal harganya. Dan hari ini Tuhan bayar tunai semuanya. Ayo Bu, potong pitanya. Orang-orang udah gak sabar mau lihat kontrakan mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga tempat ini membawa berkah buat siapa aja yang tinggal di sini. Tolong ya, Bapak, Ibu, dijaga kebersihannya. Anggap aja rumah sendiri. Selamat ya Bu Juragan Salama. Semoga semakin sukses dan semakin dermawan. Ini buat kamu, Nasarah. Tanpa bantuanmu, ibu mungkin udah jadi gelandangan di kota ini. Makasih ya, udah percaya sama orang tua yang dibuang anaknya sendiri ini. Udah Bu, jangan diingat lagi ya yang pahit-pahit. Sekarang ibu udah jadi pengusaha sukses.
Aduh, ih, panas banget sih kota ini. Kamu beneran tahu nggak sih alamatnya, Aji? Kita udah jalan jauh, tapi cuma muter-muter di terminal kotor ini. Kakiku udah lecet semua nih. Sabar dulu, kenapa Vina? Aku juga capek. Lapar lagi. Ini aku lagi baca alamatnya. Katanya di daerah sini ada kontrakan besar punya orang kaya asal kampung kita. Siapa tahu dia butuh tenaga kerja. Sini, biar aku yang baca. Kamu itu dari tadi gak becus cari jalan. Mana mungkin orang sesukses itu mau bantuin kita kalau penampilan kita dekil begini. Ini gara-gara kamu terlalu lembek. Kalau kamu kerjanya bener, kita gak bakal sampai luntang-lantung di kota orang kayak gembel. Stop nyalain aku, Vin. Kamu nggak lihat kita udah kehilangan semuanya. Rumah disita, harta ludes, harga diri kita habis. Mending kamu sumpel mulut tajam kamu itu sebelum aku beneran ninggalin kamu di sini sendirian. Halah, gaya kamu. Ya udah, ayo cepetan jalan. Aku nggak mau lama-lama di sini. Bajuku udah bau matahari semua. Kita cari juragan kontrakan itu sekarang. Hah, ya udah. Ayo, kata orang-orang juragan itu baik banget sama pendatang. Kita coba aja peruntungan kita. Siapa tahu ada lowongan buat kita. Permisi Pak, maaf mengganggu, waktunya sebentar. Apa benar ini kontrakan milik pengusaha dari kota seberang yang katanya sedang cari tenaga kerja? Iya benar, tapi di sini nggak sembarangan orang bisa masuk. Kamu berdua ada urusan apa? Mau sewa kontrakan atau gimana? Tapi kelihatannya kalian bukan mau nyewa ya? Duh, Pak, jangan jutek gitu dong. Kita ini jauh-jauh datang mau cari kerja. Katanya juragannya baik. Masa kita dibiarin kepanasan di luar begini? Gak ada ruang tunggu yang ada AC-nya apa? Asik. Kamu kira ini kantor camat? Kalau mau cari kerja tunggu di sini. Ibu juragan lagi keliling ngecek unit kontrakan di yang lain. Dia paling gak suka kalau ada orang gak dikenal masuk tanpa izin. Maafin istri aku Pak, dia emang agak emosian kalau lagi capek. Tolonglah Pak, apa aja kami kerjakan. Jadi tukang kebun atau bersih-bersih selokan juga gak apa-apa. Yang penting kami bisa makan, ada tempat tinggal. Ya udah, tunggu di sini dulu. Jangan duduk di tengah jalan. Minggir ke sana deket tembok. Aku janji ya, semua tergantung keputusan Ibu Juragan. Dia orangnya teliti banget, apalagi soal kebersihan. Selamat sore Bu Juragan. Ini ada 2 orang yang tadi saya bilang katanya mau cari kerja kasar apa aja. Jadi ini orang-orangnya Doni jauh-jauh merantau ke sini cuma buat cari kerja kasar. Ibu, ini beneran Ibu? Ya Allah, Ibu sekarang kenapa bisa jadi begini Bu? Maafin Aji Bu, maafin Aji. Bu, maafin Aji, udah durhaka sama Ibu. Gak mungkin, ini pasti mimpi kan? Ibu mertua yang dulu aku usir. Kenapa sekarang jadi juragan kaya raya begini? Kamu pasti salah orang kan Aji? Ini Ibu Salamah, pemilik tunggal seluruh area kontrakan. Jadi kalian ini orang-orang yang dulu tega buang ibu ke jalanan cuma karena tagihan listrik. Tega banget ya. Bangun Aji, jangan kotori wilayah kontrakanku dengan air mata kamu. Dulu aku mohon sambil nangis supaya nggak diusir, tapi kamu malah diam aja. Sekarang kamu sujud di sini karena butuh makan atau karena beneran menyesal? Bu, Ibu sayang, Pina hilap Bu. Pina dulu cuma lagi pusing. Tolong bantu kami Bu. Kami udah nggak punya apa-apa lagi. Rumah kami disita. Kami lapar Bu. Ibu kan baik hati. Oh, sekarang aku jadi ibu sayang, bukan lagi beban atau benalu. Doni, bawa mereka masuk ke ruang manajemen. Aku nggak mau mereka jadi tontonan penyewa lain. Ayo ikut.
Jadi sekarang kalian tahu kan rasa sakitnya tidak punya tempat berteduh. Dulu aku diusir seperti binatang, padahal aku itu ibu kandung kamu, Aji. Dan kamu, Vina, mulut kamu itu lebih tajam dari silet. Ampun Bu, Aji benar-benar anak durhaka. Ibu, Pina minta maaf. Pina janji bakal berubah. Tolong jangan usir kami lagi, Bu. Kasihan kami kalau harus tidur di kolong jembatan. Ibu kan udah kaya. Kasih kami satu kamar kecil aja buat tidur ya, Bu. Tidak ada yang gratis di sini, Vina. Kamu pikir kekayaanku ini jatuh dari langit? Aku berjuang dari nol, jualan gorengan sampai tanganku melepuh. Kalau kalian mau tinggal di sini, kalian harus kerja jadi tukang bersih-bersih. Kerja jadi petugas kebersihan, aku harus nyapu dan ngepel seluruh kontrakan ini, Bu. Tapi kan aku menantu ibu. Masa nggak ada posisi yang lebih enak jadi admin kantor gitu? Masih berani nawar kamu? Kamu mau kerja atau mau aku panggil Doni buat seret kalian keluar sekarang juga? Aji mau Bu, Aji bakal kerja apa aja. Biar Aji yang bersihin selokan dan angkut sampah. Asal Aji bisa deket sama ibu lagi. Vina, cepat tanda tangan. Iya, aku tanda tangan. Maafin aku, Bu. Aku bakal kerjain semuanya. Ini kunci gudang alat kebersihan. Mulai besok jam 5 pagi, aku mau semua lorong kontrakan udah bersih. Jangan ada debu sedikit pun. Atau jatah makan kalian aku potong. Sekarang pergi ke kamar belakang di dekat gudang. Itu tempat kalian.